Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Ya. Akhir-akhir ini banyak sekali ulasan-ulasan tentang Al-Mahdi, tentang munculnya Al-Mahdi di tahun 2020. Kemudian ada yang menafsirkan bahwa Al-Mahdi akan muncul di ibu kota yang baru di Kalimantan misalkan, dan lain-lain ya. Tapi yang pokoknya akhir-akhir ini banyak pembahasan tentang kemunculan Al-Mahdi. Ada yang prediksi tahun 2020 ini, ada yang akan 2024 dan lain-lain. Ya terserah mereka lah yang menafsiri seperti itu dengan referensi Jangka Jayabaya, Kawan Sesilawangi, dan hadis-hadis demikian. Kali ini pembahasan saya adalah mengenai benarkah kemunculan Al-Mahdi ini secara terang-terangan atau diutusnya Al-Mahdi ini secara diam-diam. Ini pembahasan kali ini. Saya akan mengurai masalah apakah kemunculan Al-Mahdi ini terang-terangan atau diam-diam, macam itu. Pemirsa, kalau melihat bahwa saat ini Ratu Adil sudah muncul ya dan Satwa Piningit sudah muncul, seperti yang saya katakan bahwa Sarinah W.F. Soekarno ini sebagai Ratu Adil ya, kemudian Pak Jokowi sebagai Satwa Piningit ya, sebagai implementasi dari kemunculan Al-Mahdi. Ini saya yakin Al-Mahdinya tidak muncul dengan terang-terangan. Saya yakin seperti itu. Kenapa? Karena seperti yang saya tahu bahwa kemunculan Al-Mahdi ini hanya dijadikan sebagai rakyat biasa. Dari sisi lahirnya sebenarnya semacam itu. Walaupun dari sisi batiniahnya dia juga sebagai juru selamat, katakanlah semacam Al-Masih ya, semacam itu. Kemudian sebagai pemberi syafaat semacam itu yang saya tahu ya. Kemudian dari pemahaman mungkin dari umat Buddha dan Hindu yang memahami dia adalah pembawa pembawa keadilan dan kemakmuran. Saya yakin orangnya sama ya. Saya yakin Al-Mahdi nanti akan muncul dengan diam-diam. Saya yakin semacam itu, tidak terang-terang. Tapi kalau Ratu Adilnya yang ini yang saya tahu ya, ini Sarinah W.F. Soekarno ini sudah menyatakan dengan terang-terangan bahwa dia adalah Kanjeng Ratu itu. Dan saya yakin dialah orangnya yang akan membawa keadilan itu ya, istilahnya Ratu Adil ya, itu. Lalu implementasi dari kemunculan Al-Mahdi dan ini Ratu Adilnya ini pemerintahnya dipilihkan Pak Jokowi ya, Pak Jokowi sebagai implementasi dari kemunculan Al-Mahdi. Jadi saya yakin kemunculan Al-Mahdi saat ini seperti yang sampean harapkan, ini saya yakin dengan diam-diam kayaknya semacam itu ya. Jadi kemunculan yang tidak terang-terangan. Mungkin kalau sampean mencarinya ya, saya yakin
tidak akan ketemu. Saya yakin semacam itu, karena sampean akan hanya memprediksi ya. Dan sebenarnya sampean tidak tahu. Semacam itu, hanya menyangka mungkin dari dilihat dari sisi hadis, ini orangnya mirip seperti itu, hanya seperti itu. Tapi yang sebenarnya sampean tidak tahu bahwa dia sebenarnya Al-Mahdi. Mungkin saya yakin sampean mungkin ya sering berpapasan dengan Al-Mahdi yang sebenarnya ini. Kenapa? Saya tahu bahwa Al-Mahdi ini munculnya ya semacam rakyat biasa, jadi tidak ada kelihatan istimewanya. Semacam itu ya, tidak ada istimewanya. Tapi walaupun sebenarnya kalau orang itu benar-benar jeli dan mau membuka diri untuk pendapat yang lain, kemungkinan ya suram-suram gitu, mungkin ya agak tahu mestinya seperti itu. Karena apa? Karena dari yang saya tahu bahwa Al-Mahdi ini ya ini istimewanya ya, kejadiannya seperti semuanya mengalami kejadian yang sampai tidak punya, dan seperti itulah pokoknya yang sengsara itu kayaknya semua dialaminya. Jadi kalau mungkin kalau sampai itu benar-benar jeli dan merasa aneh, kok aneh ya, orang kok semacam itu kan aneh ya, tapi hanya melihat anehnya saja ya. Tapi saya yakin untuk diri Al-Mahdi, saya yakin tidak tahu. Ya, saya yakin tidak tahu. Kalau saya sendiri mengatakan bahwa kemungkinan besar untuk satu wilayah dunia manusia di dunia ini yang tahu kemungkinan besar hanya 3 orang. Ini maksimalnya seperti itu. Satu, Al-Mahdinya sendiri, kemudian kedua orang atau mungkin ya sejenis malaikat yang diutus untuk mencari ya dan membaiat Al-Mahdi, dan kemudian ketiga adalah Ratu Adil ya, itu Sarinah Wers. Karena saya mungkin saya katakan dia tahu. Nah, mungkin sampai bertanya, apakah Ratu Adil, Satropini dan Al-Mahdi itu tidak satu orang? Yang saya tahu mungkin ya dulunya saya berpikir semacam itu, hanya satu orang. Tapi yang ternyata yang saya tahu saat ini bahwa bukan satu orang, tapi ya 3 orang ya, Al-Mahdi itu, kemudian Ratu Kidul, dan implementasi dari kedua orang ini, kedua sosok ini, muncullah Satropi. Ternyata semacam itu. Ini yang saya tahu. Oleh karena itu, kalau sekarang Ratu Adilnya sudah muncul ya saya yakin bahwa Al-Mahdinya ya Imam Mahdi ini tidak muncul secara terang-terangan seperti yang dilakukan oleh Ratu Adil. Semacam itulah ya. Kalau yang muncul adalah Ratu Adil dan Satropeningin, yakin Al-Mahdinya tidak muncul secara terang-terangan. Saya yakin semacam itu. Kalau ada yang mengklaim bahwa dirinya Imam Mahdi, terus yang seolah-olah mengambil alih pucuk pimpinan, saya yakin itu
Imam Mahdi palsu. Saya yakin. Ya. Ya siapapun orangnya yang mengaku-ngaku bahwa saat ini dia Al-Mahdi. Misalkan orang ada yang mengatakan bahwa Muhammad Al-Qasim dari Pakistan katanya Imam Al-Mahdi, kemudian yang di Sumatera itu kan secara fisik seperti yang digambarkan di hadis, terus kemudian dia diakukan ya oleh sebagai Al-Mahdi. Saya yakin bukan itu. Saya yakin bukan itu. Jadi yang menjadi Al-Mahdi saat ini saya yakin bukan Muhammad Al-Qasim, juga bukan dari Sumatera itu, dan bukan ada yang di Suriah seperti yang disebutkan Ustadz Ahmad Taibuni. Saya yakin itu bukan Al-Mahdi yang sesungguhnya menurut Allah. Saya yakin itu. Kenapa? Karena yang disangkakan Al-Mahdi itu hanya prasangka, ya. prasangka, karena ditilik dari sisi al-hadis, seolah-olah ya mirip seperti yang digambarkan. Ya, ingatlah bahwa sering saya katakan bahwa yang sebenarnya muncul tidak harus sesuai dengan keinginan sampean. Semacam itulah sering saya contohkan. Misalkan Tolut ya, saat dipilih umat Bani Israel tidak mempercayainya ya, karena dipandang dari manapun si Tolut ini tidak sesuai dengan keinginan umat Bani Israel saat itu. Gitu. Demikian saat muncul Kanjeng Rasul Muhammad Ibnu Abdullah yang muncul dari bangsa Arab, ini juga tidak dikehendaki oleh ulama-ulama Bani Israel saat itu ya. Yang diharapkan dan muncul dari Palestina misalkan, ternyata munculnya dari bangsa Arab, dan itu pun ya, tidak bisa membaca dan menulis. Jadi sangat tidak bisa diterima oleh ulama saat itu. Demikian halnya dengan saat ini ya, kemunculan Al-Mahdi ya, yang saya yakin kemunculannya diam-diam, nggak terang-terangan semacam itulah. Tapi saya yakin bahwa kalau saya katakan bahwa Sayyidina Soekarno ini adalah Kanjeng Ratu itu dan sebagai ratu-ratunya, mungkin sampean tidak percaya toh. Kenapa? Melihatnya kok semacam manusia biasa semacam itu toh, seperti Pak Jokowi sebagai satu opininya, kok semacam itu toh. Tapi kalau sampai jujur, kriteria yang dimaksudkan seperti di Jangka Jayabaya bahwa atau di Ugawa itu, bahwa dia berwatak seperti Baladewa dan bijaksana seperti Krishna, sampean harusnya meyakini bahwa Pak Jokowi itu benar ya. Misalkan digertak oleh Malaysia, oleh Cina, oleh Amerika, oleh Australia, oleh Uni Eropa, tidak takut toh. Dan ini watak keras Baladewa. Jokowi selalu ngotot Freeport harus kembali ke Indonesia, ke pangkuan bumi Pertiwi. Ternyata benar toh. Apakah presiden-presiden sebelumnya mampu? Inilah contoh konkret, contoh nyata bahwa sampean yang harap-harapkan ini sudah muncul, Satrio Piningin sudah muncul sebenarnya. Bagaimana Pak Jokowi
memberikan satu harga BBM yang sama dari barat sampai timur, ya. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Ini contoh ketekatan hati Pak Jokowi, kekerasan semacam baladewa. Ini dan kebijaksanaan Pak Jokowi sebagai Kresna. Pernahkah Pak Jokowi menghina? Ya, pernahkah Pak Jokowi ini merendahkan yang kalah? Ini contoh sebenarnya sudah sudah diperlihatkan di depan mata sampean, cuma sampeannya saja yang menolak dengan kriteria seolah-olah adil yang menurut sampean ini Islam semua. Ya, semua muslim semua harus sepaham dengan sampean semua. Kalau semua sampean mengatakan bahwa Pak Habib ini misalkan sebagai Imam Mahdi, lainnya harus mengikuti semua. Ini kan pilihan sampean, ya. Ya. Pilihan saya yakin pilihan yang dipaksakan. Kenapa? Tidaklah mungkin, saya yakin semacam seseorang yang dipilih oleh Allah ini menghina orang yang lain. Seperti yang dilakukan Habib itu, ya, mengolok-olok si A ini kafir, si A ini musyrik, si A ini goblok, si A ini buta mata, buta hati. Saya yakin ini bukan kriteria, bukan watak-watak seorang yang diutus oleh Allah, yang dipilih oleh Allah. Kenapa? Karena saya sangat yakin bahwa ya, seseorang yang dipilih oleh Allah itu tidak merendahkan terhadap makhluk yang lain. Kenapa? Karena dia tahu bahwa makhluk apapun itu yang beragama Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu dan lain-lain itu juga ciptaan Allah. Sudah dikatakan oleh Allah, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan. Ya, Allah tidak malu atau tidak tidak hanya sekedar cipta, ya, ada manfaatnya. Tentu ada skenarionya semacam itu untuk mencipta, walaupun hanya sebesar tungau semacam itu, tentu ada manfaatnya. Jadi kalau seorang yang dipilih oleh Allah tentu mengetahui hal itu dan tidak akan mudah untuk mengkafirkan atau menjustis seseorang itu bodoh, ya, semacam memperolok, pelongo dan lain-lain. Ini menunjukkan kedalaman seseorang untuk memahami bahwa semua makhluk itu adalah ciptaan Allah. Inilah seseorang yang dipilih Allah. Saya sangat yakin bahwa tidak mungkin memperolok makhluk yang lain. Saya yakin. Kalau sudah dianggap misalkan sebagai Imam Mahdi, ya, pilihan Allah, ya, terus ternyata dia tidak memperolok dan menjustis seorang itu kafir dan lain, saya yakin bukan itu orangnya, itu abal-abal. Saya yakin semacam. Kenapa? Karena saya yakin utusan Allah atau seseorang yang dipilih oleh Allah, saya yakin
tidak mungkin memperolok makhluk yang lain. Semacam itu. Oleh karena itu kembali kepada bahwa Al-Mahdi diutusnya ini terang-terangan atau diam-diam. Saya yakin diutusnya Al-Mahdi ini secara diam-diam. Ya, kalau sampai ingin mencari bahwa untuk menemukan Al-Mahdi, saya yakin sampean tidak akan tahu. Saya yakin itu. Oleh karena itu tidak perlu dicari Al-Mahdinya saat ini, tapi saatnya Al-Mahdi sudah muncul, dan kemunculan Al-Mahdi dan misalkan terjadinya kiamat sughra ini sebagai sebagai perhatian untuk akan terjadinya kiamat kubro, ya. Kiamat kecil ini sebagai tanda akan terjadinya kiamat kubro. Oleh karena itu sebelum terjadi kiamat kubro, ya cepat-cepatlah untuk kembali ke jalan Allah dengan mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran dengan sebenar-benarnya makna. Demikian uraian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.